Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul Khatimah dari Prodi PIAUD semester 5. Di sini saya akan merangkum tentang strategi pembelajaran yang bersumber dari buku Strategi Pembelajaran. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen Bunda Leli Fertiliana Dea MP. Pengertian strategi. Strategi pembelajaran adalah penggabungan macam tindakan untuk mencapai tujuan. Pada jenjang PAUD, kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk bermain. Kegiatan lebih banyak menekankan pada aktivitas anak. Strategi pembelajaran pada anak usia dini harus dilakukan dengan menyenangkan, menarik, penuh dengan permainan, dan keceriaan serta tidak merampas dunia kanak-kanak mereka. Dalam strategi pembelajaran, kita perlu mengembangkan dan memperhatikan pendekatan pembelajaran yang menjadikan mereka senang, asyik, kreatif, dan aktif sehingga lepas dari suasana tertekan dan tidak terbebani. Adapun pendekatan-pendekatan itu adalah yang pertama active learning atau belajar secara aktif positif. Yang kedua attractive learning atau belajar yang mempesona dan menarik bagi anak. Yang ketiga joyful atau belajar yang mengasyikkan dan menyenangkan. Yang keempat multi-typal atau pembelajaran yang berdasarkan konsep kecerdasan yang jamak. Selanjutnya ada komponen strategi pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran merupakan kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Setiap komponen pembelajaran memiliki karakteristik atau ciri-ciri khas tersendiri. Komponen-komponen strategi pembelajaran meliputi tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2005 mengatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nur Aini tahun 2011 mengungkapkan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, individualistis. Yang keempat, integritas. Yang kelima, inspiratif. Yang keenam, menyenangkan. Yang ketujuh, menantang. Yang kedelapan, memotivasi. Yang keempat adalah karakteristik belajar anak usia dini. Yang pertama adalah anak belajar melalui bermain. Yang kedua, anak belajar dengan mengkonstruk pengetahuannya. Yang ketiga, anak belajar secara alamiah. Yang keempat, anak belajar mempertimbangkan keseluruhan aspek. Yang kelima, pembahasan yang kelima, jenis-jenis strategi pembelajaran anak usia dini. Pemilihan strategi pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran, yang kedua, karakteristik anak, yang ketiga, tempat dilaksanakannya kegiatan, yang keempat, tema, yang kelima, pola kegiatan. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang secara langsung diarahkan oleh guru melalui tugas-tugas spesifik yang harus dilengkapi anak di bawah pengawasan guru secara langsung.
Langkah-langkah strategi pembelajaran langsung yaitu yang pertama, menyiapkan tujuan, presentasi dan demonstrasi, memberikan latihan terbimbing, mengecek pemahaman, dan yang kelima, memberikan kesempatan latihan mandiri. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung ini kebalikannya dari strategi pembelajaran langsung, di mana strategi pembelajaran tidak langsung lebih banyak berpusat pada anak. Dengan pembelajaran berpusat pada anak, maka kecepatan belajar ditentukan oleh anak itu sendiri, sehingga anak tidak diharuskan menyelesaikan secepatnya bagian-bagian yang sulit dipelajari. Langkah-langkah dari pembelajaran secara tidak langsung adalah dengan melakukan pengamatan terhadap objek pelajaran. Yang kedua, setelah anak melakukan pengamatan, yaitu dengan menganalisis fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan anak. Yang ketiga, menyimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang keempat, dengan cara menceritakan pengamatan yang telah dilakukan anak. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran interaktif. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, dengan perencanaan yang matang dan akurat, kita akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Sekian video dari rangkuman strategi pembelajaran yang bersumber dari buku Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini, penulis Asmidar Pratap, MPD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.